Di pinggiran kota Mojokerto, ketika langit malam diselimuti kabut tebal dan cahaya bulan nyaris tertutup awan gelap, terdengar suara ayam berkokok dari kejauhan. Suasana malam begitu sunyi, hanya terdengar gemericik air dari saluran kecil dan sesekali suara jangkrik yang menyayat kesunyian. Di tengah kesunyian itu, berdirilah sebuah rumah kayu tua yang dikelilingi kandang ayam ratusan ekor. Dari luar, rumah itu tampak sederhana, tak ada yang istimewa, kecuali aura yang membuat orang yang lewat merasa gelisah dan waspada. Di dalam rumah, Supri, pria berusia 48 tahun, sedang duduk bersila di atas tikar lusuh. Wajahnya keras, penuh garis kehidupan, namun matanya menyimpan kedalaman yang membuat orang merasa takut sekaligus penasaran. Ia menyalakan dupa tipis di sudut ruangan, asapnya berputar pelan seperti menari mengikuti irama yang tak terdengar. Supri menundukkan kepala, mulutnya bergerak pelan membaca mantra yang hanya diketahui oleh leluhur keluarganya. Setiap gerakan Supri begitu tenang, tapi di balik ketenangan itu, ada kekuatan yang luar biasa. Ia mampu mempengaruhi pikiran orang, pejabat, kontraktor, bahkan mereka yang paling keras kepala sekalipun. Kata-katanya seakan menjadi hukum, dan mereka yang mendengar selalu merasa harus menuruti tanpa sadar. Kekuatannya bukan sekadar mistis, ia telah membuktikan berkali-kali bahwa dunia manusia dan dunia gaib bisa bersentuhan melalui dirinya. Namun, kekuatan itu datang dengan harga. Setiap malam, Supri merasakan energi gelap yang mengintai dari bayangan, dari arah manapun. Ayam-ayam di kandangnya terkadang berhenti sejenak, menatap satu titik dengan mata bersinar merah, seolah memberi peringatan bahwa dunia lain selalu mengawasi. Supri menutup mata sejenak, merasakan desiran energi yang sulit dijelaskan. Ia tahu, siapapun yang mencoba menentangnya atau menyalahgunakan bantuannya, akan menghadapi akibat yang tak kasat mata, namun nyata. Malam itu, hujan mulai turun. Setiap tetes yang menyentuh atap rumah kayu terdengar seperti ketukan misterius, menambah ketegangan suasana. Di balik hujan, terdengar ketukan di pintu. Supri membuka mata, menatap ke arah pintu dengan tatapan tajam. Tak ada siapapun yang ia kenal datang pada jam seperti ini. Suara ketukan itu terdengar lagi, lebih keras, lebih menekan. Ketika Supri membuka pintu, berdirilah seorang pria muda dengan wajah panik. Matanya berkelip cemas, napasnya tersengal. "Pak Supri, tolong saya, proyek kami terancam gagal." Pejabatnya keras kepala, "Semua izin tertunda." Supri menatap pria itu sebentar. Tanpa bicara panjang, ia mengangguk pelan dan mempersilakan masuk. Hanya dalam sekejap, Supri sudah mengetahui niat pria itu, mengetahui kebenaran dan kepalsuan yang tersembunyi di balik kalimatnya. Di malam yang basah dan gelap itu, pertemuan itu bukan sekadar tentang proyek, tapi tentang awal dari sesuatu yang lebih besar. Kisah seorang peternak ayam dengan kekuatan gaib yang mampu menundukkan manusia dan membuka pintu dunia mistis di Mojokerto. Asap dupa melingkari ruangan, suara hujan dan petir menjadi latar, dan Supri menatap malam panjang yang penuh misteri, menyadari bahwa jalan hidupnya akan berubah. Malam itu, kekuatan gaibnya akan diuji, dan dunia manusia serta dunia tak kasat mata akan saling bersinggungan dalam cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi di Mojokerto masih diselimuti kabut tipis ketika Randy, seorang kontraktor muda berusia 32 tahun, tiba di rumah kayu Supri. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, dan jas hujannya basah karena hujan semalam. Ia membawa tas kerja berisi dokumen proyek yang nyaris gagal, sebuah gedung perkantoran yang izin pembangunannya tersangkut di tangan pejabat yang keras kepala. "Pak Supri, saya dengar, Anda bisa membantu?" tanyanya terbata-bata. Suara hampir tak terdengar di antara gemericik air dan suara ayam berkokok. Supri menatap Randy dengan mata tajam, diam sejenak sambil mengamati raut wajahnya. Tak ada kata-kata yang keluar, hanya tatapan yang membuat Randy merasa seolah semua rahasianya terbuka. Supri akhirnya mengangguk perlahan dan menyilakan Randy masuk. Di dalam rumah, suasana begitu sunyi. Asap dupa melayang di udara, bercampur dengan aroma jerami dan tanah lembab dari kandang ayam. Supri duduk bersila di tikar lusuh, dan tanpa kata, ia mulai menyalakan beberapa batang dupa lagi. Tangan kanan Supri bergerak seolah menulis mantra di udara. Gerakannya lambat,
Namun setiap ayunan tangan seakan menciptakan aliran energi yang bisa dirasakan Randy, sebuah sensasi dingin yang merambat ke seluruh tubuhnya. Randy menelan ludah, merasa tak mampu menundukkan pikirannya. Dalam beberapa menit, Supri mulai berbicara, tetapi bukan kata-kata biasa. Kata-katanya seperti melayang di udara, menembus pikiran Randy. Cerita yang kau bawa, bukan hanya tentang izin, tapi tentang niatmu, kata Supri, suaranya rendah namun bergetar seperti gema dari ruang lain. Jika niatmu murni, aku akan menolong. Jika kau mencoba menipu, akibatnya tak akan kau duga. Randy merasa jantungnya berdegup kencang. Ia sadar bahwa ini bukan orang biasa. Tanpa sadar, ia menjawab dengan jujur setiap pertanyaan Supri, mengungkapkan semua masalah internal perusahaan dan tekanan dari pejabat yang menunda proyeknya. Malam berikutnya, Supri melakukan ritual kecil di kandang ayam. Ia menaburkan bubuk mantra di sekitar pondasi rumah, mengayunkan tangan ke udara sambil membisikkan doa-doa kuno. Ayam-ayamnya berhenti sejenak, menatap titik tertentu di kegelapan, seolah membantu memperkuat energi gaib yang sedang dipanggil. Hanya beberapa hari kemudian, hal yang mengejutkan terjadi. Pejabat yang menunda proyek Randy tiba-tiba mengubah keputusan. Tanpa ada tekanan atau permintaan formal, dokumen izin dikirim, dan proyek berjalan lancar. Randy hampir tidak percaya. Ia merasakan campuran takut dan kagum, ia seperti melihat mukjizat, namun tahu itu bukan kebetulan. Supri menatap Randy dengan mata teduh, tapi ada ketegasan yang tak bisa dibantah. Ingat, bantuan ini bukan untuk disalahgunakan. Aku hanya menolong yang tulus. Siapapun yang mencoba memanfaatkan kekuatanku untuk keserakahan, akan menanggung akibatnya. Randy mengangguk, merasa lega sekaligus waspada. Ia sadar bahwa kekuatan Supri bukanlah hal biasa, ada aura misterius, bahkan menakutkan, yang mengelilingi pria paruh baya itu. Sejak hari itu, proyek Randy berjalan lancar, dan berita tentang peternak ayam yang bisa mempengaruhi pejabat, mulai beredar di kalangan kontraktor Mojokerto. Di balik keberhasilan itu, Supri kembali ke kesehariannya yang tenang. Memberi makan ayam, membersihkan kandang, membaca mantra, semua tampak biasa, namun setiap gerakan menyimpan kekuatan yang dapat mempengaruhi dunia manusia. Ia tahu, pertemuan dengan Randy hanyalah awal dari serangkaian kejadian yang akan menguji batas ilmu gaibnya. Malam menjelang, ketika kabut kembali menutupi halaman rumah kayu, Supri berdiri di depan kandang ayamnya. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan jerami. Ia menatap kegelapan dengan pandangan waspada, menyadari bahwa dunia manusia dan dunia gaib baru saja mulai bersentuhan, dan tak semua yang datang akan membawa niat baik. Beberapa hari setelah Randy pulang dengan proyek yang akhirnya berjalan lancar, Supri duduk sendirian di beranda rumahnya, memandangi ayam-ayam yang berlarian di halaman. Udara pagi dingin dan kabut tipis menutupi tanah lembab, menciptakan suasana sepi yang membuatnya merasa lebih dekat dengan dunia gaib. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang tidak biasa, lambat, berat, seperti seseorang yang mengintai. Ayam-ayam berhenti bergerak, menatap ke arah bayangan gelap di pinggir kandang. Supri menegakkan tubuhnya, matanya menembus kabut. Ia mengenali energi asing itu. Seseorang atau sesuatu sedang mencoba mengganggu keseimbangan ritualnya. Supri masuk ke rumah dan mengambil sebuah kotak kayu kecil berisi benda-benda mistis. Dupa, batu keramat, dan beberapa butir beras yang telah diisi mantra. Ia mulai menata benda-benda itu di sekeliling halaman, sambil membisikkan mantra pelindung. Asap dupa berputar di udara, dan suara ayam yang semula hening mulai terdengar berkokok lagi, seolah memberi tanda bahwa energi gelap yang mengintai mulai terhalau. Di tengah ritual, terdengar ketukan di pintu rumah. Supri berhenti sejenak, menatap arah pintu dengan mata tajam. Dengan tenang, ia membuka pintu dan melihat seorang pria kurus dengan wajah pucat berdiri di sana. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Arman, pesaing Randy dalam dunia konstruksi. Matanya bersinar licik, dan dari getaran aura yang ditimbulkan, Supri tahu bahwa niat Arman tidak tulus, ia ingin memanfaatkan kekuatannya untuk kepentingan pribadi dan serakah. Pak Supri, saya dengar Anda bisa membantu proyek, saya juga butuh bantuan, kata Arman dengan suara yang dibuat-buat tenang,
namun Supri menangkap kebohongan yang tersembunyi di balik kata-katanya. Supri diam, menatap Arman beberapa saat. Tanpa kata, ia melakukan gerakan tangan kecil, membentuk lingkaran di udara. Sebuah energi halus terasa merambat dari tubuh Supri ke Arman. Dalam sekejap, Arman merasa kepala dan pikirannya terasa berat. Setiap niat buruk yang mencoba ia rencanakan untuk memanfaatkan Supri seakan terhalang oleh kekuatan tak terlihat. Ia gemetar, menunduk, dan tanpa sadar keluar dari rumah tanpa bisa berkata sepatah kata pun. Setelah itu, Supri duduk kembali di tikarnya. Ia sadar bahwa dunia manusia dan dunia gaib mulai menuntut keseimbangan. Setiap kali seseorang mencoba memanfaatkan kekuatannya dengan niat buruk, konsekuensinya bukan hanya pada manusia, tapi juga pada energi di sekelilingnya. Ayah dan ayam-ayam di kandang menjadi sensor yang menunjukkan ada gangguan. Malam itu, Supri kembali menyalakan dupa dan membaca mantra panjang hingga larut. Ia tahu bahwa keberhasilan proyek Randy hanyalah permulaan, dan setiap bantuan yang ia berikan akan selalu diuji oleh niat manusia yang datang kepadanya. Namun satu hal yang pasti, Supri tidak pernah menggunakan kekuatannya untuk kepentingan pribadi, dan ia selalu menjaga batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Di halaman rumahnya yang sepi, ayam-ayam berlarian kembali, cahaya bulan menembus kabut tipis, dan Supri menatap malam panjang dengan pandangan waspada. Ia tahu, jalan yang baru saja dimulainya bersama Randy akan membawa gelombang baru tantangan, misteri, dan ujian bagi ilmu gaib yang dimilikinya. Beberapa minggu setelah proyek Randy berjalan lancar, Supri mulai merasakan keanehan di sekitar rumah dan kandangnya. Ayam-ayam yang biasanya riang tiba-tiba berhenti berkokok di malam hari, menatap ke arah kegelapan dengan mata bersinar merah. Angin malam membawa aroma tanah basah bercampur wangi dupa, namun ada getaran lain, getaran yang membuat bulu kuduk berdiri. Supri menutup mata sejenak dan merasakan bisikan lembut dari dunia lain. Energi gelap perlahan mulai menyusup ke halaman rumahnya, mencari celah untuk menembus perlindungan mantra yang ia pasang. Ia tahu ini adalah pertanda bahwa ada pihak yang iri dan ingin memanfaatkan atau bahkan mencuri kekuatannya. Keesokan harinya, seorang tetangga datang membawa kabar mengejutkan. Beberapa kontraktor yang mencoba mengikuti jejak Randy mulai mengalami kegagalan aneh. Proyek mereka tertunda, pejabat berubah pikiran secara tiba-tiba, dan beberapa mengalami kecelakaan kecil yang tak masuk akal. Semua tanda-tanda itu menunjukkan bahwa energi gelap mulai beraksi, mengganggu keseimbangan dunia manusia dan gaib. Malamnya, Supri melakukan ritual perlindungan. Ia menyiapkan lingkaran mantra di halaman, menaburkan beras yang telah diberkati di setiap sudut, dan menyalakan dupa khusus yang beraroma kuat. Supri membaca mantra dengan suara bergetar, memanggil roh leluhur untuk melindungi rumah, kandang, dan seluruh energi di sekitarnya. Asap dupa berputar mengikuti arah jarum jam, membentuk pola yang menahan masuknya energi negatif. Ayam-ayam berkerumun di dekatnya, seolah ikut menjaga ritual. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di ujung halaman. Sosok itu samar, namun aura jahatnya terasa begitu kuat. Supri mengangkat tangan, membentuk simbol pelindung di udara. Bayangan itu tersentak seakan menabrak tembok tak terlihat, lalu lenyap perlahan. Supri tersenyum tipis, menyadari bahwa ritualnya bekerja, tapi ancaman ini hanyalah permulaan. Beberapa hari kemudian, Supri mengetahui bahwa pesaing Randy, Arman, sedang mencoba menyuap pejabat untuk menggagalkan proyek. Namun, setiap kali Arman mencoba, pejabat itu seolah dipandu oleh tangan tak terlihat, membatalkan keputusan sendiri, kehilangan dokumen, atau tiba-tiba sakit. Semua ini terjadi tanpa Supri harus bergerak jauh. Kekuatannya cukup fokus dari rumah, melalui energi yang ia sebarkan saat ritual malam. Supri menyadari satu hal penting, ilmu gaibnya bukan sekadar alat, tapi penjaga keseimbangan moral. Mereka yang jujur dan tulus terbantu, sementara yang serakah dan berbohong mendapat peringatan. Namun, menjaga keseimbangan ini tidak mudah. Energi gelap semakin agresif, mencoba menembus mantra, dan Supri harus selalu waspada. Pada malam lain, Supri melakukan ritual lanjutan yang lebih intens. Ia menyalakan lebih banyak dupa, membakar kemenyan hitam, dan menulis mantra di lantai dengan kapur putih. Di tengah ritual, ayam-ayamnya menatap satu titik di halaman, berkokok dengan nada aneh, seolah memberi peringatan.
Supri membuka mata, menatap kegelapan, dan merasakan energi gelap itu semakin dekat. Dengan suara tegas dan mantap, ia mengucapkan mantra terakhir, menciptakan perisai energi yang menahan serangan gaib. Setelah ritual selesai, suasana kembali tenang. Hujan mulai reda, kabut malam menyelimuti halaman, dan ayam-ayam kembali berlarian dengan riang. Supri duduk sejenak, menenangkan diri, menyadari bahwa dunia manusia dan dunia gaib saling memengaruhi dengan cara yang lebih kompleks daripada yang ia bayangkan. Ia tahu satu hal, pertarungan dengan energi gelap baru dimulai, dan setiap keputusan yang ia ambil untuk menolong kontraktor, pejabat, atau orang yang tulus akan selalu diuji oleh niat manusia dan bisikan dunia lain yang tak terlihat. Beberapa malam setelah ritual perlindungan terakhir, ketenangan di rumah Supri kembali terusik. Kali ini bukan hanya bayangan samar, tetapi energi gelap yang terasa pekat menyeruak ke halaman kandang. Angin malam berputar tak wajar, membawa aroma hangus yang menusuk hidung, dan ayam-ayam berlarian ke setiap sudut kandang dengan panik. Supri berdiri di tengah halaman, matanya menembus kegelapan. Ia tahu ini bukan gangguan biasa, ada pihak yang benar-benar ingin menentang kekuatannya. Dalam hati, ia menyadari bahwa energi ini berasal dari campur tangan manusia yang serakah, namun dibantu oleh roh jahat yang mencoba memanfaatkan niat buruk mereka. Ia segera menyiapkan ritual lanjutan. Dengan cekatan, Supri menaburkan beras yang telah diberkati, menyalakan dupa hitam dan putih bersamaan, dan menggambar lingkaran perlindungan dengan kapur di tanah lembab. Setiap simbol yang ia gambar bersinar samar, menandakan bahwa energi gaib mulai terkunci dalam pola yang ia buat. Tiba-tiba, bayangan lebih besar muncul dari hutan kota di belakang rumah. Sosok itu lebih padat dan berenergi, seolah mampu memanipulasi hawa di sekitarnya. Supri mengangkat tangan, membaca mantra dengan suara rendah namun bergetar, memanggil roh leluhur untuk memperkuat perlindungan. Energi dari tanah, udara, dan bahkan ayam-ayamnya bersatu, membentuk perisai tak terlihat. Sosok itu mencoba menembus, tetapi setiap kali ia mendekat, ia tersentak mundur, seolah ada dinding tak terlihat yang menahan langkahnya. Supri melihatnya dan tersenyum tipis, menyadari bahwa ritualnya bekerja, tapi ini hanyalah ujian awal. Energi gelap itu bukan lawan satu kali, ia akan terus mencoba menembus perlindungan, semakin agresif setiap hari. Besoknya, Supri menerima kabar bahwa beberapa pejabat yang sebelumnya menunda proyek Randy mengalami perubahan sikap secara tiba-tiba. Mereka menjadi bingung, lupa keputusan sebelumnya, atau mengalami gangguan kecil yang aneh, dokumen hilang, rapat dibatalkan mendadak, bahkan beberapa pejabat mengalami sakit misterius. Supri menghela napas. Ia tahu bahwa energi gelap yang menyerang rumahnya juga berusaha mempengaruhi manusia di sekitarnya. Malamnya, Supri meningkatkan ritualnya. Ia membakar lebih banyak dupa, menambahkan minyak wangi khusus, dan meletakkan mantra pelindung di setiap sudut halaman dan kandang. Ayam-ayam yang semula panik kini berdiri dengan tenang, matanya bersinar merah lembut, seperti memberi sinyal bahwa energi mereka ikut berperan menjaga rumah. Di tengah ritual, Supri merasakan sesuatu yang berbeda, energi gelap itu mulai menyerang dari dalam pikirannya sendiri. Ia merasakan bisikan halus yang mencoba mempengaruhi niatnya, membuatnya ragu untuk menolong Randy atau menggunakan kekuatannya. Supri menutup mata, menarik napas dalam, dan memusatkan energi dari dalam diri, menguatkan mantra dan menyingkirkan pengaruh jahat dari pikirannya. Ketika ritual berakhir, kabut malam perlahan menipis, angin berhenti berputar aneh, dan ayam-ayam kembali tenang. Supri duduk di tikarnya, menatap bulan yang muncul samar-samar. Ia menyadari satu hal, ilmu gaib yang dimilikinya bukan sekadar alat untuk menolong manusia, tetapi juga medan pertempuran antara niat baik dan niat jahat, dan setiap langkah yang ia ambil selalu diuji oleh kekuatan dunia lain. Supri menarik napas panjang, menatap kandang ayamnya yang berderet rapi, dan berbisik pelan. Siapapun yang mencoba melawan kebaikan, akan merasakan balasannya. Di kejauhan, bayangan samar itu lenyap, namun Supri tahu, energi gelap itu tidak pergi begitu saja. Ia akan kembali, lebih kuat, dan ujian untuk menjaga keseimbangan dunia manusia dan gaib baru benar-benar dimulai. Beberapa bulan setelah ritual perlindungan dan menghadapi serangan energi gelap, nama Supri mulai terdengar di kalangan kontraktor Mojokerto.
Kisah tentang peternak ayam berusia 48 tahun yang memiliki ilmu gaib untuk mempengaruhi pejabat menyebar cepat, membuat banyak orang penasaran. Suatu sore, ketika Supri sedang memberi makan ayam-ayamnya, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah kayu sederhana itu. Seorang pria berpakaian rapi turun dari mobil dengan wajah serius, membawa map tebal berisi dokumen. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Direktur Firmansyah, salah satu pengusaha besar dari Surabaya, yang menawarkan proyek gedung bertingkat senilai miliaran rupiah. Pak Supri, kami membutuhkan bantuan Anda. Proyek ini sangat besar, melibatkan banyak pejabat dan izin yang kompleks. Tanpa bantuan Anda, kemungkinan besar kami akan gagal, kata Firmansyah dengan suara tegas. Matanya menatap tajam, namun ada ketegangan yang jelas. Ia sadar bahwa Supri bukan orang biasa. Supri mengamati dokumen dan merasakan energi yang mengalir dari map itu, campuran ketegangan manusia, keserakahan, dan ambisi besar. Ia tahu, proyek sebesar ini bukan hanya soal izin dan konstruksi, ada konsekuensi gaib jika niat orang yang datang tidak murni. Malamnya, Supri duduk di ruang tengah rumah kayu, menyalakan dupa dan mulai melakukan ritual. Ia mengayunkan tangan, membisikkan mantra panjang, dan memanggil roh leluhur untuk menilai niat manusia yang datang kepadanya. Energi di rumahnya terasa tebal, seolah dunia manusia dan dunia gaib saling bertemu di tengah ritual. Firmansyah datang kembali malam itu, dan tanpa sadar, ia mulai mengungkap semua rahasia internal perusahaannya, kelemahan pejabat yang bisa mempengaruhi proyek, dan strategi yang seharusnya dirahasiakan. Supri mendengar semuanya tanpa harus bertanya banyak. Kata-kata Firmansyah seolah keluar dengan kejujuran mutlak, karena energi gaib Supri memandu pikiran dan ucapannya. Beberapa hari kemudian, proyek itu berjalan lancar. Izin keluar tepat waktu, pejabat yang sulit ditemui tiba-tiba bersikap kooperatif, dan semua hambatan teknis menghilang secara misterius. Firmansyah terkagum-kagum, tapi juga merasa takut. Ia menyadari bahwa bantuan Supri bukan keberuntungan biasa, melainkan kekuatan yang mengubah kehendak manusia. Namun, keberhasilan ini membawa godaan besar bagi Supri. Tawaran-tawaran dari perusahaan lain mulai berdatangan, setiap kali dengan nilai proyek yang lebih tinggi. Supri merasa tergoda, uang dan pengaruh kini ada di tangannya, dan ia bisa memperluas bantuan untuk banyak orang. Di sisi lain, dunia gaib mulai memberi peringatan. Malam-malamnya, ayam-ayam di kandang berkokok dengan nada berbeda, dan bayangan samar muncul di pojok rumah. Supri menyadari bahwa setiap penggunaan kekuatan gaib untuk mempengaruhi manusia membawa risiko. Energi gelap semakin sering mencoba menembus perlindungannya, dan ada kemungkinan jiwa manusia dan ayam-ayamnya akan terkena efek samping jika ia tidak berhati-hati. Suatu malam, saat ritual selesai, Supri menatap bulan purnama yang muncul samar. Ia menarik napas panjang, menyadari dilema yang harus dihadapi. Menggunakan kekuatannya untuk proyek besar berarti membantu banyak orang, tapi juga memperbesar risiko dari dunia gaib. Menahan diri berarti menjaga keseimbangan energi, tapi meninggalkan peluang besar untuk manusia yang membutuhkan. Dengan mata tajam menembus malam, Supri berbisik. Ini jalan yang berbahaya, tapi jika niat tetap murni, kekuatan ini bisa menuntun yang jujur dan menegur yang serakah. Malam itu, Supri duduk di beranda, mengamati ayam-ayamnya yang berkeliaran. Ia tahu, proyek besar ini hanyalah awal dari ujian yang lebih berat, godaan kekuasaan, ketamakan manusia, dan agresi energi gelap yang semakin nyata. Jalan hidupnya kini tak hanya diukur dari kemampuan gaib, tapi juga dari keteguhan moral dan kebijaksanaan menghadapi dunia yang menguji batas antara manusia dan gaib. Beberapa minggu setelah proyek besar di Surabaya berjalan lancar, Supri mulai merasakan efek samping dari penggunaan kekuatannya. Malam-malam di rumah kayu itu menjadi lebih berat, kabut terasa lebih pekat, angin berputar tak wajar, dan ayam-ayamnya sering menatap ke satu titik di kegelapan dengan mata merah yang menyala. Supri menyadari satu hal yang menakutkan. Setiap kali kekuatannya digunakan untuk mempengaruhi pejabat dan manusia, energi gelap dari dunia lain semakin agresif mencoba menembus perlindungannya. Suatu malam, ketika ia tengah membaca mantra di tengah halaman yang diterangi cahaya bulan, muncul bayangan besar di ujung halaman. Sosok itu gelap, tak berbentuk jelas,
namun aura jahatnya begitu kuat hingga membuat napas Supri tercekat. Energi itu mencoba menyerang pikiran Supri, membisikkan keraguan, dan menggoda agar ia menyalahgunakan kekuatannya untuk keuntungan pribadi. Supri menegakkan tubuhnya, menyalakan beberapa batang dupa sekaligus, dan mengayunkan tangan membentuk lingkaran pelindung. Ia mulai membaca mantra panjang, memanggil roh leluhur untuk memperkuat energi pelindung. Suara mantra terdengar bergema, menyatu dengan suara hujan yang turun deras di luar, menciptakan getaran yang menahan serangan energi gelap. Namun, serangan itu berbeda dari sebelumnya. Energi gelap kini bisa merasuki sekelebat pikiran manusia yang datang kepadanya. Ia merasakan bahwa niat Firmansyah dan beberapa pejabat yang terbantu proyek besar mulai tercemar oleh keserakahan. Mereka tanpa sadar terdorong untuk meminta lebih, mencoba memanfaatkan kekuatan Supri untuk keuntungan pribadi. Supri menutup mata, menenangkan diri, dan memusatkan energi dari dalam untuk menahan pengaruh itu. Keesokan harinya, Randy datang lagi. Wajahnya pucat, raut cemas terpancar jelas. Pak Supri, beberapa pejabat yang Anda bantu, mereka mulai menuntut lebih, ada yang mencoba menyuap orang lain, dan ada laporan aneh tentang proyek lain yang tiba-tiba gagal tanpa alasan, katanya terbata-bata. Supri menatap Randy dengan tajam. Ia tahu ini adalah ujian terbesar. Bagaimana menjaga keseimbangan antara membantu manusia dan menjaga dunia gaib tetap stabil. Ia memutuskan untuk bertindak, tetapi dengan hati-hati. Malam itu, Supri melakukan ritual terberat yang pernah ia lakukan. Ia menyalakan dupa hitam dan putih secara bersamaan, meletakkan mantra pelindung di setiap sudut halaman, bahkan di sekitar kandang ayam. Ayam-ayam berdiri rapi, matanya bersinar merah lembut, ikut menguatkan energi pelindung. Supri menutup mata dan memusatkan seluruh kekuatannya, membentuk benteng gaib yang tak terlihat. Energi gelap menyerang, mencoba menembus, membisikkan keraguan dan godaan. Namun Supri tetap teguh, mengingat prinsipnya, ilmu gaib hanya untuk menolong yang tulus, dan menegur yang serakah. Benteng energi itu menahan semua serangan, bahkan memantulkan sebagian energi gelap kembali ke arah sumbernya. Setelah ritual selesai, kabut mulai menipis, ayam-ayam kembali tenang, dan hujan reda. Supri berdiri di halaman, menatap bulan yang muncul samar di atasnya. Ia tahu konsekuensi penggunaan kekuatannya sangat nyata. Bukan hanya gangguan energi gelap, tetapi juga godaan manusia yang bisa menjerumuskan siapa saja yang tidak berhati-hati. Dengan napas panjang, Supri berbisik pada dirinya sendiri. Ilmu ini bukan sekadar alat. Ini ujian. Setiap bantuan harus diiringi kebijaksanaan, dan setiap niat jahat akan menerima balasannya, baik dari manusia maupun dari dunia lain. Malam itu, dunia manusia dan dunia gaib saling berinteraksi lebih kuat daripada sebelumnya. Supri sadar, jalan hidupnya kini bukan hanya soal membantu proyek atau mempengaruhi pejabat, tapi menjaga keseimbangan antara kekuatan yang dimilikinya dan tanggung jawab moral terhadap manusia serta dunia gaib. Beberapa bulan setelah proyek besar di Surabaya selesai, Supri mulai menerima kabar mengkhawatirkan dari Randy dan beberapa kontraktor yang pernah dibantu. Beberapa pejabat yang sebelumnya menunda atau mempersulit proyek, kini bersekongkol untuk memanfaatkan kekuatannya demi kepentingan pribadi dan keuntungan curang. Supri menyadari bahwa dunia manusia yang tamak mulai berinteraksi dengan dunia gaib, menciptakan ketidakseimbangan. Ia merasakan energi gelap yang lebih agresif menyeruak dari arah kota besar, energi yang bercampur dengan niat buruk pejabat korup. Ayam-ayamnya yang biasanya jinak kini berkeliaran dengan gelisah, menatap satu titik tertentu di kegelapan malam. Suatu malam, seorang pejabat tingkat menengah bernama Pak Wibowo datang ke rumah Supri, membawa dokumen proyek yang tampak resmi, namun niatnya jelas. Ia ingin memanfaatkan kekuatan Supri untuk menunda proyek pesaing dan memenangkan kontrak secara curang. Supri menatap Pak Wibowo dengan tajam. Ia bisa merasakan kebohongan dan keserakahan yang mengalir dari aura pria itu. Tanpa kata, Supri menyalakan beberapa batang dupa, menaburkan beras yang telah diberkati, dan mulai membaca mantra perlindungan. Energi dari bumi, udara, dan ayam-ayamnya bersatu membentuk lingkaran gaib yang menahan niat buruk Pak Wibowo. Setiap kali pejabat itu mencoba berbicara atau memaksa, ia tersentak mundur, merasa kepalanya berat, pikirannya kabur,
dan dokumen yang dibawanya terjatuh tanpa alasan logis. Supri tetap tenang, hanya dengan gerakan tangan kecil dan mantra lembut, menegaskan batas kekuatannya, bukan untuk kepentingan yang serakah, tapi untuk menjaga keadilan dan kebenaran. Keesokan harinya, Randy datang, tampak khawatir. Ia melaporkan bahwa pejabat lain mulai bermain politik gelap. Beberapa kontraktor tiba-tiba gagal dalam proyek, dokumen izin hilang, bahkan terjadi sabotase kecil yang tidak bisa dijelaskan. Supri menyadari bahwa ini bukan sekadar masalah manusia, tetapi energi gaib yang disebabkan oleh niat korup pejabat itu semakin membesar. Malam itu, Supri melakukan ritual terberatnya sejauh ini. Ia menyalakan dupa hitam dan putih secara bersamaan, membakar minyak keramat, dan menaburkan mantra di setiap sudut halaman, kandang, bahkan di dalam rumah. Ayam-ayam berkerumun di dekat lingkaran, mata mereka bersinar merah lembut, ikut memperkuat energi pelindung. Bayangan gelap muncul, lebih padat dan berenergi daripada sebelumnya. Sosok itu mencoba menyerang dari luar dan masuk ke pikiran Supri. Ia membisikkan rayuan dan keraguan, mencoba membuat Supri memanipulasi pejabat untuk kepentingan pribadi atau keuntungan materi. Supri menutup mata, memusatkan energi dari dalam tubuhnya, dan mengayunkan tangan dengan mantap. Mantra panjang terdengar bergema, menciptakan perisai tak terlihat yang menahan serangan energi gelap. Pertarungan berlangsung hingga larut malam. Energi gelap terus mencoba menembus, namun Supri tetap teguh. Ia menyadari bahwa ilmu gaib bukan sekadar membantu proyek, tetapi medan pertempuran moral. Siapapun yang niatnya serakah akan merasakan akibat gaib, sementara yang tulus tetap terbantu. Ketika ritual berakhir, kabut mulai menipis, ayam-ayam kembali berlarian tenang, dan hujan reda. Supri duduk di beranda, menarik napas panjang, menatap bulan yang muncul samar-samar. Ia sadar bahwa dunia manusia yang penuh intrik dan dunia gaib yang penuh energi gelap selalu bersinggungan, dan tanggung jawabnya semakin berat, menegakkan keadilan tanpa menyalahi prinsipnya sendiri. Di kejauhan, bayangan gelap itu lenyap, namun Supri tahu ia akan kembali, lebih kuat dan lebih berbahaya. Ia menundukkan kepala, membisikkan mantra perlindungan terakhir malam itu. Siapapun yang mencoba merusak keseimbangan akan merasakan balasan. Kekuatan ini hanya untuk menolong yang tulus, dan menegur yang serakah. Malam itu, Supri kembali ke kesehariannya, memberi makan ayam, membersihkan kandang, dan membaca mantra. Ia sadar bahwa pertarungan antara kebaikan dan niat jahat manusia, diperkuat energi gaib, baru saja memasuki babak baru yang lebih berbahaya. Beberapa minggu setelah ritual perlindungan sebelumnya, ketegangan di sekitar rumah Supri meningkat. Energi gelap tidak hanya muncul dari bayangan, tetapi kini menginfeksi lingkungan sekitar. Angin malam berputar aneh, suara-suara samar terdengar dari hutan di belakang rumah, dan ayam-ayam Supri sering berhenti bergerak, menatap satu titik seolah merasakan bahaya yang tak terlihat. Supri menyadari bahwa para pejabat korup semakin nekat. Mereka tidak lagi sekadar mencoba memanfaatkan kekuatannya. Beberapa kontraktor yang iri mulai membawa niat buruk yang disertai sihir gelap dari dukun atau orang-orang yang ingin menandingi kekuatannya. Kombinasi niat buruk manusia dan energi gelap menciptakan kekacauan yang nyata. Beberapa proyek tiba-tiba gagal, dokumen hilang, dan ada laporan aneh tentang kecelakaan misterius yang menimpa pihak-pihak tertentu. Malam itu, seorang pejabat senior bernama Pak Hadi, yang sebelumnya tampak netral, datang ke rumah Supri. Kali ini niatnya jelas, ia ingin memaksa Supri memanipulasi keputusan proyek untuk memenangkan perusahaan tertentu. Supri menatap tajam, merasakan aura jahat yang mengalir dari pria itu. Tanpa bicara, Supri menyalakan dupa hitam dan putih, menaburkan mantra pelindung di halaman, kandang ayam, dan setiap sudut rumah. Ayam-ayam berdiri rapi di lingkaran perlindungan, mata mereka merah menyala, ikut memperkuat energi gaib. Pak Hadi mencoba berbicara, namun kata-katanya tersendat. Ia merasakan tekanan tak terlihat yang membuat pikirannya kabur, dokumen yang dibawanya terjatuh, dan tubuhnya gemetar tanpa alasan. Supri tetap tenang, membaca mantra panjang, memanggil roh leluhur, dan memperkuat perisai energi yang menahan niat buruk manusia sekaligus serangan dari energi gelap. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul, lebih padat dan kuat daripada sebelumnya.
Sosok itu mencoba menyerang dari sisi belakang rumah, merasuki beberapa pikiran pejabat dan kontraktor yang terlibat. Supri merasakan bisikan yang menggoda, gunakan kekuatanmu untuk keuntungan pribadi, nikmati hasilnya, tak ada yang bisa menghentikanmu. Supri menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan memusatkan seluruh energi dari tubuh dan jiwa. Ia menegaskan niatnya, hanya menolong yang tulus, menegur yang serakah. Dengan satu gerakan tangan mantap dan mantra terakhir yang terdengar bergema di udara malam, perisai energi itu memantulkan sebagian serangan gelap, menahan niat jahat pejabat, dan mengembalikan keseimbangan. Pak Hadi terhuyung-huyung, wajahnya pucat, dan tanpa sadar meninggalkan rumah Supri. Energi gelap yang menyusupi lingkungan sekitarnya mereda sementara, ayam-ayam kembali berkeliaran dengan tenang, dan kabut malam perlahan menipis. Supri duduk di beranda rumahnya, menatap bulan yang muncul samar. Ia menyadari bahwa pertarungan antara niat manusia dan dunia gaib semakin kompleks. Setiap bantuan yang ia berikan, setiap proyek yang ia dukung, selalu disertai risiko dari energi gelap dan godaan manusia yang tamak. Dengan suara pelan, ia berbisik pada dirinya sendiri. Ini bukan sekadar kekuatan. Ini ujian kesabaran, kebijaksanaan, dan moral. Mereka yang serakah akan menerima balasan, dan mereka yang tulus akan tetap terbantu. Di malam itu, Supri kembali menenangkan ayam-ayamnya, membersihkan kandang, dan membaca mantra panjang hingga larut. Ia tahu bahwa konspirasi dan ancaman dari pejabat korup belum berakhir, dan dunia gaib akan terus menguji kekuatan dan keteguhan moralnya. Namun satu hal pasti, Supri tidak akan menyerah, dan ilmu gaib yang dimilikinya tetap menjadi alat untuk menjaga keseimbangan, bukan untuk dipermainkan manusia yang tamak. Beberapa bulan setelah berbagai proyek besar berhasil dijalankan dengan bantuannya, Supri mulai merasakan perubahan yang semakin serius. Energi gelap yang sebelumnya hanya muncul sesekali kini muncul hampir setiap malam, lebih agresif, lebih pekat, dan lebih licik. Ayam-ayamnya mulai berkokok dengan nada berbeda, mengisyaratkan ancaman yang semakin dekat. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur halaman rumah kayu Supri, seorang kontraktor kaya bernama Pak Firmansyah datang kembali, kali ini dengan permintaan yang lebih besar. Ia ingin memanipulasi seluruh pejabat kota agar proyek megaproyeknya disetujui tanpa hambatan. Supri menatap Firmansyah dengan mata tajam. Ia bisa merasakan keserakahan dan ambisi yang melampaui batas moral. "Tuan, niatmu terlalu jauh," bisik Supri sambil menyalakan dupa hitam dan putih, menaburkan mantra di sekeliling rumah dan kandang. Ayam-ayam berkerumun di lingkaran perlindungan, mata mereka merah menyala, seolah ikut menguatkan energi. Energi gelap tiba-tiba menyeruak, menyatukan niat serakah Firmansyah dan beberapa pejabat korup yang iri. Supri merasakan bisikan yang mencoba mempengaruhi pikirannya sendiri, menggoda agar ia menggunakan kekuatan untuk keuntungan besar dan imbalan materi. Namun Supri menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan memusatkan niatnya, hanya menolong yang tulus, dan menegur yang serakah. Dengan satu gerakan tangan mantap, ia memunculkan perisai energi terkuat yang pernah ia buat, menyelimuti seluruh halaman, kandang, dan rumah. Bayangan gelap menyerang dari segala arah, lebih padat, lebih agresif, dan lebih licik dari sebelumnya. Mereka mencoba menembus perlindungan, merasuki pikiran manusia, dan memutarbalikkan niat. Supri membaca mantra panjang, suara bergetar namun mantap, memanggil roh leluhur untuk memperkuat benteng energi. Ayam-ayamnya ikut memperkuat perisai, matanya menyala merah terang. Cahaya bulan yang menembus kabut seolah bersatu dengan energi gaib yang dikeluarkan Supri, menciptakan medan tak terlihat yang menahan serangan gelap. Pertarungan berlangsung hingga larut malam. Setiap bisikan, setiap niat jahat yang mencoba menembus perisai, dipantulkan kembali oleh kekuatan Supri. Pejabat yang serakah merasakan tekanan tiba-tiba, dokumen hilang, rencana mereka gagal tanpa alasan logis. Firmansyah gemetar, wajahnya pucat, menyadari bahwa kekuatan Supri bukan untuk dipermainkan. Akhirnya, energi gelap itu mulai mereda. Bayangan yang menyerang menghilang, kabut malam menipis, hujan reda, dan ayam-ayam kembali berkeliaran dengan tenang. Supri duduk di halaman, menatap bulan purnama, menarik napas panjang. Ia menyadari bahwa ujian terbesar bukan hanya menghadapi energi gelap,
tapi juga menghadapi godaan manusia dan menjaga prinsip moralnya tetap utuh. Keesokan harinya, pejabat-pejabat yang sebelumnya serakah kembali pada jalur yang benar, proyek-proyek berjalan tanpa manipulasi, dan Firmansyah pergi dengan wajah pucat, namun penuh rasa hormat. Randy datang, menatap Supri dengan kagum. "Pak Supri, semua ini luar biasa. Saya pikir ini bukan sekadar kekuatan gaib, tapi juga ujian moral yang hanya bisa dilewati orang sepertimu," kata Randy. Supri tersenyum tipis, menatap ayam-ayamnya yang sedang berkeliaran. Ia sadar, dunia manusia dan dunia gaib akan selalu bersinggungan. Tugasnya bukan untuk mencari keuntungan, tapi menjaga keseimbangan, menolong yang tulus, dan menegur yang serakah. Dengan mata menatap cakrawala yang diterangi matahari pagi, Supri berbisik. "Ini bukan akhir, tapi aku siap menghadapi apapun yang akan datang, selama niatku tetap murni." Hari itu, Supri kembali ke kesehariannya, memberi makan ayam, membersihkan kandang, dan membaca mantra perlindungan. Dunia manusia tetap berjalan, dunia gaib tetap mengintai, tetapi seorang peternak ayam berusia 48 tahun telah membuktikan bahwa kekuatan gaib, bila digunakan dengan bijak, bisa menegakkan keadilan dan menjaga keseimbangan antara dua dunia. Beberapa bulan setelah pertarungan terbesar melawan energi gelap dan godaan manusia yang serakah, Supri kembali menjalani kesehariannya dengan penuh kesadaran dan kehati-hatian. Rumah kayu sederhana dan kandang ayamnya di Mojokerto tetap sama dari luar, tenang, biasa, dan sederhana, namun energi di sekitarnya kini lebih terjaga, seimbang, dan terasa damai. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti halaman. Ayam-ayam berlarian riang, mengais tanah, dan sesekali menatap Supri seolah mengerti aura yang memancar darinya. Supri duduk di beranda, menyeruput teh hangat, dan mengamati halaman yang basah oleh embun. Di setiap gerakan ayam, setiap hembusan angin, ia merasakan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib yang berhasil ia jaga. Kisahnya sebagai peternak ayam yang memiliki kekuatan gaib tersebar secara samar di kalangan kontraktor dan pejabat. Mereka yang pernah dibantu oleh Supri tetap menghormati dan menjaga rahasia itu. Beberapa dari mereka belajar, melalui pengalaman ini, bahwa kekuatan bukan untuk dipermainkan, melainkan untuk menolong dengan niat tulus. Di malam hari, Supri sering berdiri di halaman rumah, menatap bulan purnama dan kabut yang tipis, membisikkan doa-doa perlindungan. Ia tahu bahwa dunia gaib tidak pernah tidur, energi gelap selalu mengintai, selalu siap menguji niat manusia. Tetapi ia juga tahu bahwa dengan disiplin, kebijaksanaan, dan hati yang murni, keseimbangan bisa dijaga. Suatu malam, Randy datang berkunjung. Wajahnya tenang, namun masih ada rasa kagum di matanya. "Pak Supri, saya masih tidak percaya apa yang telah terjadi. Dunia manusia dan dunia gaib, semua terasa seperti satu misteri yang tak terjamah. Tapi saya juga merasa aman, karena ada Anda yang menjaga keseimbangan itu." Supri tersenyum, menatap ayam-ayamnya yang sedang berkeliaran. "Hanya mereka yang tulus yang akan terbantu, Randy. Dan energi gelap, mereka akan selalu ada, tapi bukan untuk ditakuti, hanya untuk dijaga keseimbangannya. Itu tugas kita, manusia yang diberi amanah." Seiring waktu berjalan, kehidupan di Mojokerto tetap sederhana. Supri tetap memberi makan ayam, membersihkan kandang, dan sesekali melakukan ritual perlindungan di malam hari. Namun aura misteri tetap menyelubungi rumahnya. Beberapa kali, bayangan samar melintas di halaman, namun Supri menatapnya dengan tenang. Ia tahu itu hanyalah pengingat bahwa dunia gaib selalu ada di sekitar manusia, dan tugasnya bukan untuk melawannya, tapi menjaga harmoni. Kabut pagi yang menutupi halaman rumahnya seolah menjadi simbol kehidupan Supri. Sederhana di permukaan, namun penuh misteri dan energi yang tak terlihat bagi orang biasa. Setiap hari adalah ujian. Setiap niat manusia diuji oleh kebenaran dan ketulusan, dan setiap tindakan Supri menjadi penyeimbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Di ujung cerita, Supri berdiri di halaman rumahnya, menatap matahari yang perlahan naik di ufuk timur, ayam-ayamnya berlarian dengan riang, dan angin malam yang dulu membawa bisikan gelap kini hanya berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan jerami. Dengan napas panjang dan hati yang tenang, Supri berbisik.
Dunia manusia dan dunia gaib selalu bersinggungan. Kekuatan ini bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk menolong, menjaga, dan menegakkan keseimbangan. Dan selama niatku murni, aku akan tetap menjadi penjaga di antara dua dunia ini. Dengan itu, Supri menundukkan kepala, tersenyum tipis, dan melanjutkan hari-harinya. Kabut pagi menipis, ayam-ayam berkeliaran riang, dan rumah kayu sederhana itu tetap berdiri sebagai saksi dari misteri, kekuatan, dan keseimbangan yang dijaga seorang peternak ayam yang tidak biasa, seorang pria bernama Supri, yang mengetahui bahwa kekuatan terbesar bukanlah ilmu gaib itu sendiri, tetapi hati yang bijak dan tulus.